Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helvi Ayuningsi, mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang dengan NIM 190111036. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu dari spesifikasi psikologi klinis. Nah, neuropsikologi mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan defisit perilaku, dan melakukan asesmen dan treatment untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu. Dalam 5 tahun terakhir, neuropsikologi berkembang pesat. Ini terlihat dari jumlah anggota asosiasi neuropsikologi, program pelatihan, makalah-makalah dipublikasikan, dan posisi-posisi tugas berkaitan dengan neuropsikologis di Amerika Serikat yang meningkat menurut Paras 1992. Sebagai ilmu, neuropsikologi dianggap sebagai salah satu bagian dari biopsikologi. Bidang lainnya yang juga termasuk biopsikologi dan psikologi perbandingan. Neuropsikologi adalah interface neurologi dan neuroscience yang dipacu oleh kemajuan yang sangat pesat dalam penelitian biokimia, ilmu fal, histologi susunan saraf pusat. Yang kedua yaitu psikologi kesehatan, yang merupakan bagian dari ilmu psikologi yang menekuni bagaimana kondisi atau faktor psikologis mempengaruhi kesehatan seseorang. Psikologi kesehatan ini digunakan untuk mengurangi stres psikis yang disebabkan oleh penyakit dengan menggabungkan antara pengetahuan psikis dan sosial. Selanjutnya ada geografi, fungsi, dan problema gangguan otak. Daerah-daerah tertentu pada otak memiliki fungsi-fungsi tertentu. Daerah frontal diduga berfungsi sebagai komparator dan mampu mengatasi inersia atau inertia overcoming. Kerusakan pada bagian ini menimbulkan frontal lobe syndrome yang ditandai dengan menurunnya beberapa fungsi seperti pengendalian. Nah, spesifikasi psikologi klinis yang pertama ialah psikologi komunitas, yang merupakan terapan ilmu psikologi yang mempelajari konteks perilaku individu yang berhubungan dengan komunitas atau lingkungan di sekitar individu. Psikologi komunitas ini memberikan perhatian pada psikologis individu dan interaksinya dengan lingkungan demografis. Nah, neuropsikolog berasumsi bahwa perilaku manusia, kepribadiannya, proses patologi, dan strategi kognitif di antara media oleh otak menurut Carlson 1992. Neuropsikologi klinis ini adalah cabang psikologi klinis yang bertujuan mendeteksi serta mendiagnosis proses neuropatologi dan menjembatani antara neurologi dengan ilmu-ilmu perilaku. Neuropsikologi klinis ini melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan aspek kognitif, aspek perilaku, serta aspek psikologis, dan menentukan hubungan dengan fungsi otak, menurut Newmark 1985. Ada 6 variabel yang dapat merupakan penyebab dari gangguan fungsi otak, yaitu trauma. Yang dimaksud dengan trauma di sini sangat luas, mulai dari yang paling parah seperti tabrakan mobil, dan yang paling ringan yaitu jatuh dari tempat tidur. Ada 3 istilah untuk trauma pada otak. Yang pertama yaitu gagal otak atau concussion, yang kedua yaitu pendarahan otak atau contusion, dan yang ketiga adalah robek otak atau laceration. Nah, yang kedua ada vascular accident, yaitu terjadinya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Yang ketiga ada tumor di otak. Gejala yang ditampilkan kadang-kadang terkesan ringan, seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, tapi kalau memang ada, akibatnya dapat fatal. Yang keempat ada penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang menyebabkan terjadinya kemunduran, misalnya seperti demensia jenis Alzheimer dan lain-lain. Yang kelima ada defisiensi nutrisi atau kurang gizi, dan yang keenam ada keracunan yang dapat menyebabkan seseorang mengigau
atau delirium. Selanjutnya, pendekatan dan interpretasi hubungan otak dan perilaku. Ada dua pendekatan untuk menginterpretasi hubungan gejala gangguan perilaku dengan kerusakan otak, yaitu lokalisasi dan lateralisasi. Pendekatan lokalisasi menyatakan bahwa kerusakan pada bagian otak tertentu menimbulkan gangguan pada fungsi tertentu pula. Pendekatan lokalisasi ini tidak sejalan dengan prinsip ekuipotensial, bahwa semua bagian otak ikut terlibat dalam suatu kerusakan, bukan hanya sebagian. Pendekatan lateralisasi menyatakan bahwa adanya perbedaan yang mendasar antara fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan. Pandangan ini menimbulkan pertanyaan tentang orang-orang left-handed or right-handed. Benders Gestalt untuk dugaan kerusakan otak. Baterai neuropsikologi yang sering dipakai adalah Luria Nebraska dan Halstead-Rayton, yang berakhir mengukur tingkatan defisit fungsi otak yang dinyatakan dalam angka NDS atau Neuropsychological Deficit Scale menurut Walson 1993. Dalam hal interpretasi, dokter cenderung melakukan interpretasi kualitatif, sementara psikologi kuantitatif. Yang ketiga ada neuropsikologi, yang merupakan bidang psikologi klinis dan eksperimental yang berupaya mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi otak dengan proses dan perilaku psikologis. Istilah neuropsikologis ini telah digunakan untuk penelitian lesi pada hewan dan manusia. Yang keempat ada psikologi forensik, yang merupakan penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Yang kelima ada psikologi pediatrik dan psikologi klinis anak, di mana psikologis pediatri ini merupakan cabang khusus dari kedokteran yang menekuni penyakit anak-anak, sedangkan psikologis klinis anak ini merupakan psikologi terapan yang menangani penyimpangan-penyimpangan psikologis atau penyimpangan perilaku pada anak. Nah, yang akan lebih dalam saya jelaskan di sini dari antara 5 spesifikasi psikologi klinis tadi, yaitu tentang neuropsikologis. Menurutnya beberapa fungsi seperti pengendalian impuls, penilaian sosial, kemampuan membuat rencana, kepedulian akan akibat perilaku, apatis, curiga, temperatrum, seringkali tidak jelas adanya kemunduran fungsi kognitif, namun perubahan kepribadian yang terjadi sangat jelas dan sulit diterangkan penyebabnya, menurut Perez 1992. Ada juga gangguan temporal lobe personality yang diduga berkaitan dengan fungsi linguistik. Simptomnya antara lain selalu memberi makna personal dan emosional atas peristiwa biasa sehingga menimbulkan kesan paranoid, kecenderungan terpaku pada suatu hal atau sticky, dan menunjukkan perilaku hipergrafik menurut Bernstein and Zell 1985. Gangguan pada daerah parietal diduga berakibat pada persepsi taktil atau kinestetik. Gangguan pada daerah oksipital ini diduga berpengaruh pada fungsi visual. Kerusakan otak dapat dideteksi melalui teknik pemeriksaan kedokteran neurologi antara lain seperti MRI atau Magnetic Resonance Imaging atau EEG, elektroencephalography, serta PET, Pository Emission Tomography. Selanjutnya ada metode asesmen neuropsikologi. Ada pendapat yang berbeda mengenai pelaksanaan tes neuropsikologi, yaitu dalam metode.
atau dengan baterai standar atau baterai khusus sesuai klien. Selanjutnya ada administrasi, satu alat tes atau lebih, dan interpretasi yang merupakan kualitatif atau kuantitatif sehubungan dengan hal administrasi. Contohnya tes tunggal untuk asesmen neuropsikologi adalah Wechsler Memory Scale atau WMS untuk mengukur ingatan, Wechsler Belief Subtypes Whole, dan Down Whole untuk mengukur ada tidaknya kemunduran intelijensi benda. Nah, sekianlah video saya mengenai spesifikasi psikologi klinis pada saat ini. Dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Helvia Yuningsi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.